Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Nirwana sudah membersamai kami pada kegiatan praktek coaching dengan saya Dwi Ati Puji Lestari dan Bu Sri Nuryani dari calon guru penggerak angkatan 9 Kota Tangerang, Banten. Hari ini ada 2 sesi yang akan kita lakukan. Yang pertama, saya berperan sebagai coach dan Bu Sri Nuryani sebagai coach. Lalu pada sesi kedua, Bu Sri Nuryani sebagai coach dan saya sebagai coach. Iya, sebentar ya Bu, Pak kasih telepon dulu. Ya, maaf. Saya mulai ya Bu. Saya sebagai coach. Ya, Ibu mulai. Ya. Bentar Bu, saya bikin rekaman tambahan ya. Bentar. Tekan area sebentar Bu. Maaf Bu, besok diminta di PKBM. Ya. 1, 2, 3, saya mulai rekam sudah. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Sri Nuryani, CGP Angkatan 9, Kota Tangerang, mencoba memecahkan permasalahan. Di sini saya bertindak sebagai coach, kemudian yang bertindak sebagai coach adalah Bu Ati. Bu Dwi Ati Puji Lestari ya. Adapun permasalahannya adalah saya, Bu Sri Nuryani, mempunyai murid yang kurang semangat dalam pembelajaran di kelas. Tetapi seandainya praktek di lapangan seperti olahraga, pramuka, kegiatan ekskul dan yang lainnya yang dilaksanakan di luar kelas, murid saya itu sangat semangat. Bahkan murid saya itu disuruh mengajar pramuka adik-adik kelasnya oleh kakak pembina pramuka. Murid saya sangat antusias dan rela meninggalkan pembelajaran inti di kelas. Oke, siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Bu Sri. Gimana kabarnya Bu Sri? Alhamdulillah Bu Ati, alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah. Kalau begitu, ada apa ini Bu, tumben-tumbenan ini? Iya, mohon izin Bu Ati, apakah Ibu hari ini sedang tidak sibuk? Alhamdulillah lagi sedang tidak ada kegiatan Bu. Ada apa Bu? Alhamdulillah. Saya mau sedikit curhat nih Bu, perihal permasalahan pembelajaran di kelas saya. Iya, silahkan Bu, bagaimana permasalahannya Bu? Ada permasalahan apa di kelas Ibu? Begini Bu Ati, saya mempunyai salah satu murid yang kurang semangat dalam pembelajaran di kelas. Tapi seandainya pembelajaran itu dilaksanakan di luar seperti olahraga, pramuka, P5 atau pembelajaran ekskul yang lainnya yang dilaksanakan di lapangan atau di luar kelas sangat antusias. Bahkan disuruh mengajar adik kelasnya pun oleh pembina itu sangat antusias sekali, sehingga rela meninggalkan pembelajaran inti di kelas. Saya bingung Bu, apa ya yang harus saya lakukan agar tidak menyinggung perasaan murid saya. Tapi di lain juga saya bangga sih, kagum ya. Mereka bisa semangat, bisa mengajar adik-adik gitu. Jadi saya bingung Bu, kira-kira bagaimana ya Bu? Gitu ya Bu ya. Sebelumnya kira-kira apa ya tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Sri dalam pembahasan yang kita bicarakan sore hari ini Bu? Tujuan saya Bu, agar murid saya ini lebih semangat lagi dalam pembelajaran di kelas, pembelajaran inti terutama ya Bu, karena
saya juga memang senang, saya juga bangga murid saya itu, apa namanya, aktif, di ekskul, di pembelajaran yang memang sesuai dengan bakat minat, siswa saya. Mhm mhm Tapi saya juga berharap mereka tetap memprioritaskan pembelajaran inti yang ada di kelas gitu. Jadi semangatnya sama-sama balance antara pembelajaran di kelas yang inti dengan pembelajaran di luar, apalagi ekskul gitu, Bu. Itu mhm. tujuannya. Jadi, unek-unek Ibu sebenarnya apa? Unek-unek yang pengen Ibu sampaikan dari, sore hari ini? Iya, gini, Bu. Jadi kan murid saya itu kan aktif ya di Mhm ekskul. mhm Jujur saya betul-betul senang. Saya juga mhm bangga sekali dengan murid saya itu. Selalu semangat dalam melakukan kegiatan pembelajaran. mhm. Tetapi di luar jam pelajaran pokok, gitu. Mmm, Gitu jadi ya. sering sering menghabiskan waktu, jadi mengambil waktu jam pelajaran untuk kegiatan-kegiatan seperti itu ya, Bu, Ya, ya? betul gitu. Nah, Mmm, setelah saya telaah juga, kok di saat pembelajaran pokok kenapa kakak kelas dipanggil gitu. mhm Ya, mhm jadi dipanggil tuh kakak kelas nih karena kan ini saya kan juga murid saya kan kelas 6 kan, Bu. mhm Nah, dipanggil oleh pembinanya, mungkin karena dia juga kakak kelas ya dari adik-adik mhm kelasnya kelas 1 sampai kelas 5 dipanggil sama pembina pramuka untuk langsung aja meninggalkan, pelajaran. Itu juga izin, memang selalu izin dengan saya juga silahkan. Cuman ya itu tadi, pembelajaran inti lebih banyak ditinggalkan. Waktu seperti kemarin nih, waktu ada lomba-lomba, saya oke, saya, apa namanya, tidak permasalahkan itu. Tapi setelah saya perhatikan, lomba-lombanya kan udah selesai, mhm mhm. tapi tetap saja masih mau kalau disuruh kakak pembinanya gitu untuk mengajar adik-adik kelasnya gitu. Nah, iya begitu Bu Ati, jadi Begitu. saya juga bingung. Iya, seandainya, terus-terusan begitu kan kasihan juga sama anaknya ya, Bu, ya, pasti bakal ketinggalan pelajaran ya, Bu, ya? Iya Bu, betul, sangat ketinggalan sekali Bu, karena betul-betul memprioritaskan pembelajaran di luar ya, itu terutama itu pramuka itu karena memang minat bakatnya di situ. Mhm. Terus kira-kira ada nggak, rencana aksi yang mau dilakukan oleh Bu Sri untuk, mengatasi permasalahan ini? Eh, Rencana saya sih awalnya mungkin saya akan ngobrol dulu dengan murid saya secara Mhm intens, yang mhm pertama. Yang mhm keduanya, rencana saya akan ngobrol juga dengan orang tua mereka, bagaimana nanti ada kerjasama antara saya dan orang tua mereka untuk bisa mengontrol murid saya di sekolah dan juga di rumah. Jadi kalau di mhm rumah nanti pembelajarannya bagaimana, terutama yang pembelajaran inti. Jadi mhm agar seimbang nanti saat di sekolah gitu dengan pembelajaran ekskul dan juga pembelajaran inti gitu. Apalagi kan murid saya ini kelas 5 Bu Ati, bentar lagi mhm. kan ujian, belum Bet ujian praktek ya, ujian betul. sekolah segala macam, persiapan mereka untuk, apa namanya, melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, seperti Iya itu. iya. Apakah, dari rencana yang Ibu sampaikan tadi ke saya, apakah sudah ada rencana aksi yang, Ibu lakukan sebelum kita melakukan percakapan ini? Kemarin-kemarin ada nggak yang udah Ibu lakukan? Mmm, eee, Apa ya, rencana yang sudah saya lakukan yang tadi itu belum saya lakukan sih Bu Ati. Jadi itu Mhm baru wacana saya. Rencana mhm saya setelah saya memperhatikan murid saya, mhm 1 kali, 2 kali saya mengizinkan murid saya untuk ikut kegiatan lomba di luar. Oke, mhm karena perlombaan di luar saya apa namanya, saya izinkan. Tapi mhm ternyata setelah perlombaan itu selesai, di mhm setiap ada pelajaran ekskul tetap saja dipanggil oleh kakak pembinanya gitu. mhm, Nah, iya jadi iya. itu yang, apa ya, betul-betul membuat saya sangat bingung ya,
Oh, seperti ini gitu. Memang di satu sisi saya bangga, tapi di satu sisi saya juga bingung gitu. Jadi rencana tadi baru hanya sebuah wacana, bahwa baru hanya sebuah rencana saya, mudah-mudahan sih bisa saya laksanakan. Seperti itu sih, Bu. Selain Ibu ingin bertemu dengan orang tua, membicarakan perkembangan anak dengan orang tua, ada nggak Bu rencana aksi lain yang ingin Ibu lakukan? Rencana aksi yang Sri, akan maaf, saya balik Bu Sri. ya gimana, ini kenapa ya? Kok putar sendiri ya? Makanya itu. Ini laptopnya, saya laptopnya touchscreen. Tadi ke geser begini. Eh, Bu Sri keluar dulu sebentar karena terkendala oleh jaringan. Sebentar kita kembali lagi ya pada kegiatan coaching klinik hari ini. Praktek melakukan coaching klinik dengan rekan sejawat. Hari ini saya di sesi pertama saya menjadi coach. Ya, Bu Sri. Ya, kita lanjut ya Bu ya. Kita lanjut ngobrolnya. Ibu, mic-nya belum dibuka, nggak kedengeran jadi saya. Oke, maaf Bun, aku malah jadi terpental. Iya, Oke, nggak apa-apa. kita lanjutkan Bun. Iya tadi saya kan Ibu kan tadi punya rencana mau ketemu sama orang tua, membicarakan masalah ini kepada orang tua. Dan orang tua nanti salah paham, disangka Ibu menghalangi minat bakat anak-anak juga kan gitu. Tapi kan di satu sisi mereka tertinggal pelajaran. Selain itu ada nggak rencana aksi lain yang ingin Ibu lakukan? Ada Bu. Jadi kemarin karena tadi ya saya sudah memperhatikan murid-murid saya, bagaimana mereka bisa belajar dengan semangat di luar itu seperti apa. Jadi saya juga ingin apa namanya, mencari teknik lain dalam pembelajaran agar murid saya itu bisa semangat gitu. Jadi walaupun di dalam kelas, tapi semangatnya akan sama dengan saat dia belajar di luar. Jadi kemarin saya sudah mencoba nih Bu Ati menggunakan apa namanya, perkembangan teknologi. Jadi saya menggunakan teknologi, menggunakan IT ya, menggunakan salah satunya mungkin saya menggunakan Infocus dengan menampilkan video pembelajaran. Nah, jadi di sana saya memberikan video pembelajaran dengan yang pembahasan yang menarik, tidak membuat jenuh ya. Jadi saya apa namanya, menampilkan video pembelajaran yang bahkan memang yang saya buat sendiri Bu Ati. Jadi biar mereka antusias, "Oh, guru saya nih yang buat," Iya, gitu kan. iya, iya. Dan mereka juga apa namanya, diberikan kesempatan untuk interaksi dalam video itu, gitu. Jadi dalam proses pembuatan video dengan materi tertentu, saya buat nih gitu dengan melibatkan murid saya yang tadi gitu. Itu salah satu yang sudah saya laksanakan. Nah, misal hari ini saya syuting untuk buat video pembelajaran dengan anak-anak dengan melibatkan semua murid saya dalam kelas, begitu juga dengan saya sebagai fasilitator mereka, sebagai guru mereka gitu di dalam video itu. Nah, besoknya saya tampilkan, saya apa namanya, aplikasikan di dalam proses pembelajaran. Jadi sebelum kita membahas materi selanjutnya sesuai dengan tema atau materi yang akan dibahas di hari itu, saya tampilkan dulu videonya, baru kita bahas materinya. Gitu. Nah, ternyata alhamdulillah tuh Wati si anak ini, murid saya ini yang biasanya suka dipanggil oleh kakak pembinanya untuk mengajar adik kelasnya di kelas yang lain, saat pembelajaran alhamdulillah hari itu dia izin tidak mengajar. Jadi Jadi dia
lebih memilih di dalam kelas belajar ya, Bu, Iya, ya? betul, lebih memilih di dalam kelas belajar. Jadi dia ternyata antusias ya lihat video pembelajaran dia yang memang aktif, oh ternyata saya bisa. Jadi dia seperti merasa mendapat pengakuan ya, kalau Mhm ternyata mhm. dia punya kemampuan gitu, punya prestasi gitu. Nah, Mhm mhm itu mhm. juga setelah setelah mereka melihat video pembelajaran itu juga mereka saya berikan kesempatan Mhm. untuk, bisa mengungkapkan, mempresentasikan hasil dari yang, sudah mereka lihat dan mereka pelajari, seperti itu, Bu. Mhm mhm. Itu udah bagus sekali itu, Bu Sri. Ibu Sri sudah mencoba berusaha mencari metode, model, dan pemanfaatan IT untuk menarik anak tersebut eh, lebih tertarik pada pembelajaran di kelas daripada di luar kelas, dan usaha Bu Sri untuk membuat video pembelajaran itu perlu diacungi jempol dan bahkan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi guru-guru yang lain ya kan. Nah, menurut Bu Sri, tanggung jawab ibu atas permasalahan ini bagaimana, Bu? Tanggung jawab saya jelas saya betul-betul punya tanggung jawab yang luar biasa untuk Mhm, saya memberikan pengertian, untuk saya memberikan pemahaman kepada murid saya itu bahwa pelajaran di kelas itu lebih inti. mhm, Boleh mereka belajar di luar sesuai dengan minat mereka, tetapi mereka mhm, tidak, mengenyampingkan tugas utama mereka. Jadi yang mhm, pertama, saya akan laksanakan rencana saya yang di atas tadi, Bu, dengan mhm, saya akan mengobrol secara dekat dengan murid-murid saya, agar mereka mhm, paham bagaimana tugas mereka, mhm, bagaimana kegiatan yang harus mereka laksanakan, dan saya iya, juga akan ngobrol dengan orang tua murid, mereka ya, orang tua murid saya, dari mhm, murid yang ini, bagaimana mereka akan membagi pembelajaran mereka antara di rumah dan di sekolah, agar mhm, pembelajaran inti itu tetap berjalan seimbang, mhm. itu. Ya, itu sudah Secara sudah bagus sekali ya, Bu, ya, rencana-rencana yang ingin Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan itu tadi menurut saya sudah bagus sekali. Sudah Ibu sudah berusaha mencari solusi, mencari jalan keluar atas permasalahan yang terjadi di kelas Ibu. Mudah-mudahan rencana Ibu berhasil ya, gitu loh. Saya tunggu kabar baiknya dari Ibu dalam melaksanakan rencana aksi Ibu. Terus terima bagaimana kasih, nih? Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah ngobrol sama saya sore ini? Ya Allah, Bu Ati, terima kasih banyak, Bu, karena Ibu betul-betul berkenan mendengarkan keluh kesah saya. Saya Hmm, jadi lega. Saya akan mencoba melaksanakan rencana-rencana yang hmm, sudah saya siapkan, yang memang betul-betul akan meningkatkan semangat belajar murid saya di kelas. Itu, Bu oke, Ati. oke. Sama-sama Bu Sri, alhamdulillah kalau begitu. Saya menunggu nih kita ngobrol-ngobrol lagi setelah Bu Sri nanti melakukan rencana aksinya. Saya pengen tahu bagaimana, apakah rencananya berhasil atau tidak, seperti itu, Bu. Baik, Bu, terima kasih. Sama-sama Bu Sri, sampai ketemu. Nanti kita Iya, ketemu Bu Sri ya. Mudah-mudahan berhasil. baik. Iya, baik Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesi pertama sesi coaching antara saya dengan Bu Sri Nuryani, saya sebagai coach dan Bu Sri Nuryani sebagai coach sudah selesai. Selanjutnya kita mulai sesi kedua ya Bu Sri ya. Ya, siap. Siap. Oke. Saya mulai buka ya Bu Sri ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Saya Dwi Ati Puji Lestari, calon guru penggerak angkatan 9. Pada sesi ini saya akan bertindak sebagai coach dan Bu Sri Nuryani sebagai coach. Permasalahan yang saya hadapi adalah sebagai berikut. Ada beberapa siswa yang jarang masuk sekolah. Jika dilihat dari rekapan daftar kehadirannya, secara total dalam beberapa bulan ini mereka sudah tidak hadir
selama lebih dari 20 hari. Berikut adalah percakapan antara coach dan coachee. Assalamualaikum Bu Sri, apa kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Gimana nih Bu Ati? Alhamdulillah, saya juga baik Bu. Oke, baik. Gimana? Ada apa nih Bu Ati? Apakah ada hal yang ingin disampaikan atau ada yang ingin dibicarakan? Oh iya nih Bu, saya ada sedikit permasalahan tentang kehadiran siswa di kelas saya. Bu Sri sibuk nggak? Kalau nggak sibuk, saya pengen ngobrol nih sama Bu Sri. Alhamdulillah hari ini saya ada waktu luang. Iya Bu, saya itu tadi ada permasalahan dengan kehadiran siswa saya di kelasnya. Ada beberapa siswa Bu, gitu loh, yang kehadirannya itu sudah melampaui batas normal Bu, tidak hadirnya itu gitu loh Bu. Jadi Oh gitu. iya Bu, jadi ada beberapa siswa yang tidak hanya satu ya Bu ya, ada 2 atau 3 anak itu setelah saya hitung rekapannya itu tidak hadir lebih dari 20 hari. Sementara kan kita baru belajar 3-4 bulan ya gitu. Dari hitungan seperti itu kan berarti udah hampir 1 bulan. Terus saya sendiri kan ngajar di kelas 6. Pada saat kelas 6 itu kan pembelajaran aktif hanya sampai bulan Maret. Di April nanti anak-anak sudah persiapan tryout, lalu di bulan Mei anak-anak sudah persiapan ujian. Terus jika mereka terus seperti ini, saya khawatir mereka akan terus ketinggalan pelajaran dan pasti nilai mereka kan akan jelek ya Bu ya. Sementara Betul di sekali Bu Ati. Iya, sementara Mm-mm. di bulan Maret sendiri nanti kan bulan puasa ya Bu ya. Di bulan Mm-mm. puasa itu tentu saja kan kita juga ngajar nggak bisa maksimal ya Bu ya. Betul. Kan anak-anak puasa ya Bu ya. Mm-mm. Makanya saya bingung di situ Bu gitu loh. Begitu ya Bu Ati ya. Kasihan ya kalau mereka seperti itu, apalagi tadi sampai 20 hari ya. Pasti Mhm. mereka betul-betul akan tertinggal ya Iya pembelajarannya. betul Bu. Mereka juga akan sulit mencerna nanti pembelajaran karena nanti temannya sudah sampai mana, dia baru sampai mana. Karena Iya. itu tadi, apalagi sampai 20 hari ya Bu Ati. Mhm mhm mhm. Nah, dari permasalahan ini tujuan yang ingin dicapai Bu Ati apa ya? Saya sebagai wali kelasnya ya Bu ya merasa bertanggung jawab atas hasil belajar mereka. Orang tua kan taunya mereka ke sekolah belajar dan kita laporkan pada saat semester nanti hasil belajar mereka. Kalau mereka tidak masuk begini terus kan berarti nanti otomatis nilainya akan jelek. Nah, saya bertanggung Betul. jawab untuk hasil belajar itu Bu. Jadi saya pengennya anak-anak tuh rajin sekolah supaya tidak tertinggal pelajaran seperti itu Bu. Betul ya, bagus sekali Bu Ati. Bu Ati sebagai wali kelas, menurut saya Bu Ati sudah sangat memperhatikan anak-anak di kelas, gitu ya. Dengan tadi memperhatikan bagaimana nanti murid-murid saya Mhm, di bulan ini sudah melaksanakan ujian, di bulan April sudah Maret sudah puasa, April Lebaran, udah kan banyak yang terpotong ya, betul gitu. betul. Nah, selanjutnya apa ya rencana aksi yang akan dilaksanakan Bu Ati atau yang akan dilakukan Bu Ati dalam mengatasi masalah ini gitu? Sebenarnya sih ada beberapa hal yang ingin saya lakukan ya Bu ya. Eee, saya yang pertama itu saya pengen menanyakan ke teman-temannya yang di kelas. Nah sekarang ini kan lagi ngetren bullying Bu ya, kan gitu loh. Iya, betul Saya betul. saya takutnya anak tersebut, tidak masuk karena, ada bullying dari temannya atau apa, kan gitu. Makanya saya Mhm mhm. pertama ingin saya lakukan adalah menanyakan dulu ke teman-temannya apakah anak-anak tersebut ya gitu ada masalah dengan teman-temannya sehingga dia malas masuk sekolah kan gitu. Lalu hal yang kedua yang ingin saya lakukan adalah menemui orang tua anak-anak tersebut untuk mencari tahu kenapa anaknya jarang masuk sekolah kan gitu loh. Kan sebagai orang tua tentu saja juga bertanggung jawab atas pendidikan anaknya ya Bu ya kan gitu. Iya, betul. Takutnya nanti orang tua sibuk kerja sehingga mereka tidak tahu kalau anaknya tidak sekolah. Paling nggak hal ini juga harus saya informasikan juga kepada orang tua ya Bu ya.
Lalu hal yang ketiga yang ingin saya lakukan adalah saya ingin mengetahui riwayat kehadiran anak-anak tersebut itu di kelas-kelas sebelumnya. Apakah memang dari kelas 1, 2, 3, 4, 5 anak ini seperti ini, atau hanya pas di kelas saya saja anak ini seperti ini. Itu kira-kira beberapa hal yang ingin saya lakukan, Bu, untuk mengatasi masalah ini, Bu. Oke, berarti itu udah sangat bagus rencana-rencana yang memang akan dilaksanakan oleh Bu Ati ya, dengan tadi 3 rencana besar itu yang untuk mengatasi murid-murid Bu Ati yang memang jarang masuk ya, untuk bisa memenuhi proses pembelajaran ya, pemenuhan proses pembelajaran mereka biar maksimal. Saya rasa rencana-rencana besar yang akan dilaksanakan Bu Ati itu sangat bagus gitu. Nah, sampai saat ini apakah rencana yang sudah dibuat, yang tadi ada 3 rencana besar yang akan dilakukan Bu Ati, apakah sudah dilakukan rencana-rencana itu oleh Bu Ati? Sebagian besar belum saya lakukan, cuman kemarin saya sempat ketemu dengan wali kelas 4-nya kan gitu loh. Nah, wali kelas 4-nya itu mengatakan waktu itu kan lagi masa peralihan dari daring ke luring ya, Bu, ya gitu Ya, loh. betul betul. Nah, memang tidak semua anak aktif datang ke sekolah karena orang tua khawatir juga takutnya terpapar ini itu. Nah, itu baru saya tanyakan kemarin ke wali kelas 4-nya, Bu. Saya belum menanyakan kepada wali kelas lainnya. Untuk rencana-rencana yang lain sih belum ada yang saya lakukan, Bu. Itu baru apa yang kepikiran sama saya nih, kira-kira apa yang harus saya lakukan. Menurut Bu Sri bagaimana rencana saya seperti tadi itu? Oke. Itu sudah sangat bagus Bu Ati, rencana yang awal. Jadi itu betul-betul rencana awal, langkah awal nih sebelum Bu Ati melaksanakan 3 langkah yang besar tadi ya. Jadi itu betul-betul langkah awal yang memang bisa dilakukan oleh Bu Ati. Nah, terus saya mau tahu nih. Nah, sekarang terus tanggung jawab Bu Ati bagaimana nih mengenai permasalahan yang terjadi selama ini? Itu Bu Ati bagaimana merasakannya? Tanggung jawab Bu Ati, kira-kira saya apa ya tanggung jawab saya terhadap murid-murid saya ini dengan tadi langkah awal pertama saya sudah laksanakan, lalu dengan saya memiliki 3 rencana besar untuk mengatasi siswa saya ini agar rajin belajar gitu. Ibu, Bagaimana itu Ati tanggung jawabnya? yang jelas sih sebagai wali kelasnya saya bertanggung jawab menyampaikan ini kepada orang tuanya ya, Bu, ya. Hal yang pertama yang ingin saya lakukan adalah saya ingin bertemu orang tuanya. Saya akan mencoba memanggil orang tuanya untuk datang ke sekolah biar kami bisa ngobrol juga, dan orang tuanya juga bisa melihat daftar kehadirannya dari absensi yang saya miliki gitu loh. Dan kemudian mungkin kami bisa sharing atau bisa mencari jalan keluar permasalahannya apa. Selain itu saya juga akan mencoba ngobrol langsung dari anak-anak tersebut dari hati ke hati. Ingin mencari tahu kira-kira kenapa sih mereka tidak mau ke sekolah atau jarang hadir ke sekolah, ya kan? Untuk yang sekarang saya coba terus memberikan kesempatan murid ini untuk mengungkapkan alasannya kenapa dia tidak masuk sekolah gitu, Bu. Pasti kan ada alasan-alasannya gitu loh. Tidak sekonyong-konyong dia tidak masuk begitu saja seperti itu, Bu. Itu sudah sangat tepat Bu Ati ya, sudah sangat bagus langkah yang diambil Bu Ati sebagai tanggung jawab Bu Ati atas permasalahan ini. Tadi pertama Bu Ati mengungkapkan 3 langkah besar, lalu kemudian Bu Ati melaksanakan rencana awal dengan bertanya kepada wali murid atau wali kelas sebelumnya ya, gitu, sebelum sekarang dia ada di kelas yang ini gitu. Terus kemudian Bu Ati tadi karena saya punya tanggung jawab terhadap masalah ini, saya juga mau ngobrol nih sama wali murid saya, bagaimana pendekatan Bu Ati terhadap wali murid, memberikan data-data secara konkret ya, absensi mereka, betul-betul memang mereka jarang hadir, absennya sampai 20 hari. Jadi data yang memang konkret yang disampaikan oleh Bu Ati kepada orang tua murid itu sangat tepat dan udah sangat bagus gitu. Menurut saya seperti itu.
apalagi tadi Bu Ati memberikan kesempatan nih kepada anak muridnya juga untuk ngobrol dari hati ke hati, melakukan pendekatan. Kenapa sih gitu ya kan? Tadi kenapa sih? Masalahnya apa sih? Kok sampai males ke sekolah, sampai jarang ke sekolah, alasannya apa kan gitu. Iya, iya. Apalagi sudah mengajak siswanya seperti itu dari hati ke hati ngobrol, jadi tidak memberikan hukuman, tidak memberikan punishment negatif gitu ya. Itu sudah langkah yang bagus, langkah yang tepat gitu. Ya Allah, Gitu. terima kasih ya Bu sudah mendengar kesah saya sore ini. Saya jadi lega Bu. Eh, dari kemarin saya tuh bingung harus bagaimana, harus curhat ke siapa, kan gitu, harus ngobrol sama siapa. Begitu ketemu Bu Sri sore ini saya jadi plong, rasanya senang sekali dah. Dan saya ingin mencoba menerapkan rencana-rencana saya. Kalau menurut Bu Sri itu sudah tepat, saya ingin mencoba menerapkan rencana-rencananya, melaksanakan rencana-rencana saya itu, dan saya berharap rencana itu berhasil ya Bu, anak-anak jadi masuk semua lagi Bu. Betul, betul, betul. Oke, iya Bu Ati, alhamdulillah sama-sama Bu Ati. Saya juga senang bisa ngobrol, kita diskusi begini ya. Jadi Iya, saya juga dapat pengalaman baru nih kan. Kita saling sharing, oh ternyata di kelas Bu Ati punya permasalahan seperti itu gitu. Ya berarti siapa tahu kan ada permasalahan lagi di yang lain, kita saling sharing, kita saling memberikan solusi, memberikan pengalaman, memberikan pemahaman-pemahaman baru yang mungkin bisa kita saling terapkan masing-masing, seperti itu ya Bu Ati. iya, iya, iya. Oke, ya Allah Makasih Bu Bu Sri ya. Ati, saya juga senang. Iya, sama-sama. Sampai jumpa Bu Sampai Ati, jumpa kita di pertemuan ya. berikutnya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi, bisa melihat nih, saya bisa lihat nih nanti keberhasilan dari rencana-rencana besar Bu Ati yang akan dilaksanakan ya. Seperti itu Bu Ati. Mudah-mudahan kita sukses, kita bisa Amin. melaksanakan pembelajaran di kelas kita dengan baik, Amin, amin, dengan hasil yang terbaik ya, amin. menghasilkan siswa-siswi kita yang memang luar biasa sesuai dengan harapan kita. Iya, iya, Seperti iya. itu kan, Bu Ati. Ya, sekali lagi terima kasih ya Bu Sri. Saya pamit dulu ya Bu Sri. Sama-sama. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepat? Alhamdulillah. Saya tutup ya Bu Sri. Iya. Alhamdulillah setelah selesai sudah sesi praktek coaching yang dilakukan oleh kelompok 6 bersama saya Dwi Ati Pujastari dan Ibu Sri Nuriani, dipantau oleh fasilitator kita Bunda yang keren, Bunda Nirwana. Semoga apa yang kami lakukan hari ini bermanfaat dan dapat menginspirasi guru-guru lain yang mengalami permasalahan yang sama. Saya tutup kegiatan sore ini. Amin. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.